Luar biasa tapi selamat ya Pak Ahok. Luar biasa tapi selamat ya Pak Ahok. Sekarang sudah ditugaskan oleh Bu Ketua Umum Bu Mega sebagai Ketua DPP PD Perjuangan bidang ekonomi. Betul ya Pak Ahok ya? Inilah jabatan terbaru mantan Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, dipercaya menjadi Ketua Bidang Perekonomian dalam struktur terbaru Dewan Pimpinan Pusat Partai PDI Perjuangan. Dengan pengalamannya yang pernah menjadi Komisaris PT Pertamina, Ahok sangat cocok untuk perumusan kebijakan partai di bidang perekonomian. Ini juga menjadi polemik. Yang pertanyaan adalah kenapa ada nama Basuki Cahayapurnama di sana, Pak Ngabalin? Kalau menyebutkan nama Ahok, adakah yang ganjil di situ? Adakah yang bermasalah di situ? Atau adakah yang bertentangan dengan culture budaya Indonesia? Ketika orang menyebutkan nama Ahok, kenapa kita rasa gatal badan, gemas-gemas, demam? Gitu loh. Menyebutkan nama Ahok, salah satu di antara 4 orang yang disebutkan oleh Bapak Presiden, karena dia paling tidak punya 5 kriteria penting. Pertama, coba perhatikan. Anak muda, cepat ambil satu keputusan, memiliki kemampuan manajerial yang oke, punya resources yang bagus, dia punya kemampuan leadership, ada budaya yang bisa dipakai untuk bisa memimpin sebuah ibu kota negara baru seperti itu. Kalau nanti ditunjuk oleh Bapak Presiden, ya saya lagi-lagi mengucapkan ahlan wa sahlan, tala al-badrun alaina. Kalau orang nyinyir ya apa aja ada, boleh bisa dipakai istilah. Tidak ada anak emas, tidak ada perak, tidak ada anak berlian. Yang ada itu adalah anak putra terbaik Indonesia yang memiliki kemampuan. Ini dikasih tugas di apa? Pak Ahok yang minta atau Bu Mega mau memang kasihanlah Pak Ahok ini. Saya kira gini lah, pas selesai, ya saya sampaikan sama ibu kan, bahwa saya akan bantu ibu lah di partai gitu. Nah, soal jabatannya saya nggak tahu. So, saya waktu itu hanya bicara soal gimana kita bikin yayasan partai. Kita ingin gimana menginstitusikan apa yang sudah kita lakukan. Karena semacam program public policy kan sudah. Kebijakan publik bagaimana menolong rakyat. Pemimpin jangan hanya berpikir tentang pendapatan. Kalau pemimpin hanya berpikir pendapatan, maka di otaknya dalam setiap waktu bagaimana meningkatkan angka pendapatan, yang pada akhirnya pajak ditingkatkan. Kalau pajak ditingkatkan, maka beban rakyat semakin tinggi. Bukan itu pemimpin. Pemimpin yang harus dibangun adalah belajar pada ibu kita. Ibu kita dulu meskipun sekolahnya tidak tamat SD, buta huruf, dia mampu menyekolahkan anaknya 9 orang, 11 orang, 14 orang. Apakah ada dalam pikirannya budaya pendapatan? Tidak. Saya tanya sama saya, satu kata, apa problem bangsa ini? Satu kata, korupsi. Untuk bisa memberantas korupsi, ya transparansi. Untuk bisa transparansi, lakukan digitalisasi semua. Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus. Untuk membereskan republik ini, itu aja kalau mau ngomong fair. Kalau kepala lurus, bawahnya tidak berani, tidak lurus. Itu yang saya yakinin. Kalau bawah masih berani main, berarti atasnya takut. Oke. Bos, anjir lah, masa kita masuk mobil beginian? Ya gimana nggak masuk? Nama programnya aja makan gratis. Yang viral malah motor trail sama kaos kaki. Gila. Ya, namanya juga usaha bro. Mumpung Pak Bos dermawan, netizen aja yang sirik. Tapi lo emang gila bos, masa sehari bisa cuan 1M? Gizi enggak, malu iya. Harusnya sebagian buat ngamanin keadaan kita lah bos. Udah, kalian tenang aja. Paling 2 tahun doang hukumannya. Secara matematis kita masih untung besar. Bos, muka kita udah di mana-mana sekarang. Tanggung jawab lah. Gue takut ditanya macem-macem bos. Gampang keringetan gue. Aduh, lo berdua bisa diem nggak? Otak gue lagi muter nih. Ya udah, solusinya gimana bos? Nanti bilang aja ini semua efisiensi anggaran. Kesannya niat kita suci, nggak nyolong. Kita emang dikorbanin demi gizi seluruh anak merata. Busuk juga ide lo bos. Memang hari-hari ini sesuatu keadaan yang tidak mudah teman-teman, dimana
keadaan global yang tidak menentu, kemudian koruptor di mana-mana dan pelemahan rupiah, kemudian kenaikan BBM, kenaikan harga sembako, dan juga kebijakan-kebijakan yang tentu masyarakat masih banyak yang mengkritisinya, dan itu sesuatu hal yang membuat masyarakat menjadi khawatir bagaimana ke depannya, teman-teman. Nah, tentu masyarakat menginginkan pemimpin yang tentu bisa memecahkan permasalahan-permasalahan rakyat ini, teman-teman. Nah, jadi harusnya dalam situasi seperti ini pemerintah fokus dalam penanganan korupsi, ya, pemberantasan korupsi, seperti yang sering disampaikan oleh Pak Ahok bahwa masalah terbesar di negara kita ini, akar masalahnya adalah masalah korupsi. Ketika korupsi sudah diatasi, maka semuanya bisa berjalan dengan baik. Pendapatan masyarakat bisa meningkat karena dibuka lapangan pekerjaan, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa diwujudkan, dan tentu pembangunan di negara tetap berlanjut kalau korupsi sudah diatasi. Tapi kadang-kadang ya pengungkapan korupsi ya tidak sampai ke akar-akarnya, harusnya sampai ke akar-akarnya, teman-teman. Nah, apalagi yang baru-baru ini mengenai korupsi di MBG, maka itu membuat masyarakat menjadi banyak mengalami satu kekhawatiran, banyak mengalami satu pertanyaan-pertanyaan bagaimana ke depannya ini MBG ini. Dan di dalam tuntutan mahasiswa kemarin di dalam demo, salah satunya mereka meminta supaya pemerintah memberhentikan MBG. Kita lihat bagaimana akhir demo kemarin, teman. Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel ini. Demo 27 Agustus 2026 digelar di Jakarta. Ini tuntutan dan lokasi aksinya. Nah, dengan terjadinya demo pada tanggal 27 Agustus 2026 ini, teman-teman, untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan RUU perampasan aset bagi oknum pejabat korupsi, maka sangat cocok sekali jika Ahok ini nantinya setelah ditetapkan RUU ini pada tanggal yang telah ditentukan sampai dengan tanggal 15 Desember 2026 untuk batas tenggang waktu pembahasan RUU ini, Ahok ini sangat cocok jika dijadikan sebagai Kepala Jaksa Agung atau Ketua KPK, karena Ahok ini adalah tidak akan takut kepada oknum pejabat yang melakukan korupsi, tidak segan-segan untuk bertindak dalam memberantas korupsi. Nah, ketika disahkan undang-undang perampasan aset ini sampai pada tanggal 15 Desember 2026. Demo 27 Agustus 2026 berlangsung di sejumlah titik di Jakarta pada Kamis 27 Agustus 2026. Salah satu pusat aksi berada di depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta Pusat, yang diikuti berbagai kelompok masyarakat dan mahasiswa dengan tuntutan yang berbeda. Setidaknya terdapat 4 kelompok yang dijadwalkan menyampaikan aspirasi, yakni Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat, Aliansi Masyarakat Depok Bersatu, serta relawan Madura pengawal program Presiden Prabowo. Aksi tersebut menjadi perhatian karena sejumlah elemen masyarakat
telah mempersiapkan mobilisasi sejak beberapa hari sebelumnya. Selain menyampaikan aspirasi terkait persoalan korupsi dan kebijakan pemerintah, massa juga membawa sejumlah tuntutan sosial dan ekonomi. Pada Kamis 27 Agustus 2026, sejumlah agenda penyampaian pendapat berlangsung di wilayah hukum Polda Metro Jaya. 3 lokasi yang menjadi perhatian utama berada di Gedung DPR MPR RI Silang Selatan Monas dan Taman Pandang Silang Monas. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan penyampaian pendapat dijadwalkan berlangsung di sejumlah lokasi tersebut. Kawasan gedung DPR MPR RI menjadi salah satu titik dengan konsentrasi massa yang cukup besar. Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa dijadwalkan menyampaikan aspirasi secara bergantian. Selain itu, masyarakat yang beraktivitas di sekitar Senayan dan jalan menuju kawasan parlemen diminta memperhatikan perkembangan kondisi lalu lintas karena kepadatan dapat terjadi sewaktu-waktu. Sejumlah kelompok telah menyatakan rencana keikutsertaannya dalam demo 27 Agustus 2026. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menjadi salah satu kelompok yang menginisiasi aksi tersebut yang digelar pada Kamis 27 Agustus 2026. Itu dipimpin oleh Koordinator AMPB Supriyono alias Boto dan berfokus pada tuntutan pengesahan RUU perampasan aset serta pemberantasan korupsi. AMPB bahkan telah tiba di Jakarta sejak 21 Agustus 2026 dan mendirikan posko di depan gerbang utama Kompleks DPR MPR RI Senayan. Kedatangan tersebut dilakukan beberapa hari sebelum pelaksanaan aksi 27 Agustus 2026. Selain AMPB, sejumlah kelompok lain juga dijadwalkan menyampaikan aspirasi, diantaranya Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat, Aliansi Masyarakat Depok Bersatu, dan Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo. Keempat kelompok tersebut membawa isu dan tuntutan yang berbeda dalam aksi di depan gedung DPR MPR RI. Selain kelompok tersebut, terdapat pula elemen mahasiswa yang dijadwalkan menyampaikan aspirasi di kawasan gedung DPR. Forum Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, misalnya, dijadwalkan melakukan aksi mulai pukul 10 WIB. Forum tersebut sebelumnya juga telah menyebarkan seruan aksi pada tanggal yang sama dengan forum pada RUU perampasan aset. Kehadiran berbagai kelompok membuat isu yang dibawa dalam aksi cukup beragam. Namun, AMPB menjadi salah satu penggerak utama yang sejak awal mengumumkan dan mempersiapkan aksi 27 Agustus, sebelum kemudian sejumlah elemen masyarakat lain menyatakan akan bergabung. Masing-masing kelompok membawa agenda dan tuntutan yang berbeda. Beberapa isu yang menjadi perhatian dalam aksi tersebut berkaitan dengan pemberantasan korupsi, RUU perampasan aset, kondisi ekonomi, harga kebutuhan pokok, pendidikan, serta evaluasi sejumlah program. Tuntutan tersebut dibawa oleh sejumlah kelompok yang akan menyampaikan aspirasi di depan gedung MPR RI. Beberapa tuntutan yang muncul dalam agenda aksi antara lain: mendorong pengesahan RUU perampasan aset, mendorong pemberantasan korupsi, menuntut hukum berat bagi pelaku korupsi, menyoroti harga kebutuhan pokok, menyampaikan aspirasi terkait persoalan pendidikan, mengevaluasi sejumlah kebijakan dan program pemerintah. Boto menjadi salah satu kelompok yang membawa isu pemberantasan korupsi dan mendorong pengesahan RUU perampasan aset. Warga Pati membawa sejumlah tuntutan tersebut dalam aksi di Jakarta dan menjanjikan demonstrasi berlangsung damai. Polda Metro Jaya telah menyiapkan pengamanan untuk mengantisipasi kegiatan penyampaian pendapat di sejumlah wilayah Jakarta. Polisi juga menghimbau peserta aksi untuk menjaga ketertiban,
dan tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas publik. Untuk lalu lintas, kelompok menyatakan kondisi secara umum masih berjalan nominal dan kondusif. Tidak ada penutupan jalan yang diberlakukan secara permanen. Rekayasa maupun pengalihan arus lalu lintas akan dilakukan secara situasional sesuai kondisi di lapangan. Namun sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi aksi telah terdampak dan berpotensi mengalami pengalihan apabila terjadi kepadatan. Kawasan pengamanan dibagi menjadi beberapa zona dengan ruas jalan yang terdampak antara lain Jalan Lejen Es Parma sisi selatan mulai dari Semanggi hingga Simpang Sliping. Nah, Semanggi ini teman-teman adalah yang dibangun pada masa pemerintahan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Seterusnya teman-teman, adapun sejumlah pengalihan lalu lintas yang disampaikan meliputi kendaraan dari arah Cawang dapat dialihkan melalui Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jalan Jenderal Sudirman dan Sisinga Mangaraja, Jalan Asia Afrika dan Jalan Patal Senayan. Kendaraan dari arah Tomang menuju Cawang dapat dialihkan melalui Jalan Tomang Raya, Jalan Balikpapan dan Suroprotono dan Jalan Juanda. Kendaraan dari arah Cawang menuju Tomang dapat dialihkan melalui Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Sisinga Mangaraja, Jalan Asia Afrika dan Jalan Pantai Senayan. Kendaraan dari arah Blok M menuju Tomang dapat dialihkan melalui Jalan Sisinga Mangaraja, Jalan Asia Afrika dan Jalan Patal Senayan atau melalui Jalan Jenderal Gatot Subroto menuju Cawang. Sementara itu, untuk kawasan Istana, ruas jalan yang terdampak meliputi Jalan MH Tamri, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Wahid Syahid dan Kebo Siri, dan Jalan Kebutik. Kemudian pengalihan juga akan diterapkan secara institusional apabila terjadi kepadatan. Selain itu, Jalan Jenderal Gatot Subroto dari arah Semanggi menuju Sipil tepat di depan gedung DPR MPR RI ditutup sementara pada Kamis pagi 27 Agustus 2026. Laporan di lapangan, penyekatan dilakukan menggunakan water barrier sehingga kendaraan dari arah Semanggi tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju Sipil. Pengendaraan kemudian diarahkan menuju Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Patal Senayan atau tol dalam kota sebagai jalur alternatif. Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga menyediakan 120 petugas untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas selama aksi berlangsung. Pengaturan lalu lintas akan dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi dan pergerakan massa di lapangan. Masyarakat yang hendak melintas di sekitar kawasan DPR, MPR RI, dan Senayan tetap dirasakan memantau kondisi lalu lintas sebagai melakukan perjalanan. Demo 27 Agustus 2026 menjadi salah satu agenda penyampaian aspirasi yang mendapat perhatian publik. Dengan adanya sejumlah kelompok yang membawa isu berbeda, situasi di sekitar lokasi aksi dapat berubah mengikuti perkembangan di lapangan. Masyarakat yang tidak berkepentingan dengan kegiatan demonstrasi. Nah, itulah teman-teman terkait dengan pelaksanaan demo. Apa yang tidak sesuai dengan video ini mohon dimaafkan karena banyak sekali yang